Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dalam menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, sesama dan musuh merupakan dua hal, boleh kita katakan, yang tak dapat terlepas dari relasi serta korelasi kita sebagai manusia yang hidup bersama. Dalam keseharian kita dapat menyadari bahwa sesama ialah mereka yang memiliki relasi yang baik, sepemikiran, sehati dan seperasaan, mampu memahami dan menempatkan diri ketika kita bertemu dengan sahabat, orang dekat, kenalan yang kita anggap baik, sepemikiran dengan kita. Sedangkan musuh atau lawan dapat diartikan sebagai mereka yang selalu berseberangan dan bertentangan dengan kita, baik dari cara berpikir, cara berbicara, cara bersikap, dan masih banyak sifat-sifat lain yang tidak sesuai dengan kita. Boleh jadi kita menganggap orang lain sebagai lawan kita karena berbeda dengan kita, baik agama, suku, budaya, bahkan warna kulit dan bentuk rambut sekalipun. Rasa selalu ingin mengalahkan juga bisa menciptakan permusuhan atau perlawanan. Ingin menguasai, ingin menjatuhkan, ingin merendahkan, membuat orang lain tidak nyaman dengan kita. Dan biasanya kita akan bersikap ramah, hangat dan mendukung terhadap sesama kita. Namun kita cenderung akan kasar, akan dingin, bahkan menjauhi orang-orang yang tidak sepemikiran dengan kita, yang kita anggap adalah musuh kita atau lawan kita. Hal ini dilatar belakangi oleh perasaan yang kita miliki, kesal, jengkel, muak, lalu benci, sirik, iri, dengki, dan lain sebagainya. Begitu besar kebencian itu sehingga kita susah untuk mengasihi, susah untuk menerima, susah untuk bertegur sapa, susah untuk
membangun relasi dengan orang-orang yang kita anggap musuh tersebut. Bacaan Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang perintah Yesus yang sangat-sangat luar biasa. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perintah ini tentunya dapat menjadi sebuah polemik dalam diri kita. Yang namanya musuh tentunya sangat kita tidak sukai. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk melawan kebencian yang ada dalam diri kita dengan kasih dan doa. Dengan perintah tersebut, Yesus mau menegaskan bahwa kasih itu tak terbatas pada individu tertentu, melainkan bersifat menyeluruh, universal. Kasih itu seharusnya tertuju kepada semua orang, baik teman maupun lawan, atau musuh-musuh kita. Lantas, mengapa kita harus mengasihi musuh kita? Seorang guru tentunya menjadi teladan bagi murid-muridnya. Yesus adalah guru kita. Yesus sendiri telah terlebih dahulu melakukan teladan dalam mengasihi sesama, musuh-musuhnya, orang-orang yang menganiayanya, yang menyiksa, menyalibkan, merendahkan, menggantungkannya di atas kayu salib, membunuhnya. Maka kita sebagai murid-muridnya haruslah meneladani sikap guru kita itu. Tuhan telah menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi semua orang, baik orang berdosa maupun orang tak berdosa. Yesus menunjukkan kasih universal itu, pengampunan yang luar biasa itu kepada semua orang. Orang-orang yang menganiayanya, yang menyalibkannya, yang membunuhnya. Dan di atas kayu salib ia tidak mengutuk mereka, melainkan mendoakan mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Maka saudara-saudari terkasih, ketika kita mau meneladani hidup Yesus, kita akan menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Injil hari ini mengajak kita untuk mengasihi bukan hanya keluarga, sesama kita. Apa upahmu, kata Yesus. Pemungut cukai, orang-orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Sebagai pengikut Yesus yang istimewa, jika kita mampu melakukan di luar nalar logika kita, yaitu memiliki kasih yang lapang, yang luas, yang dalam, yang penuh dengan cinta, kasih sayang, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan ketulusan dan keikhlasan. Dan itu semua mampu kita lakukan berkat bantuan Roh Allah sendiri, Roh Tuhan yang menuntun, menguatkan, membimbing dan mengarahkan kita untuk sanggup melakukan itu. Tidak hanya mengasihi dalam dunia real, tetapi mendoakannya dalam doa-doa kita, dalam hidup rohani kita, praktek hidup kita, mengingatnya, menyebutnya, mengampuninya, meminta kepada Tuhan untuk mampu menerimanya sebagai saudara kita, menerima kekurangannya, mencintai dan mengasihinya dengan rendah hati. Seperti yang telah Yesus teladan, Yesus juga berdoa kepada Bapanya, mendoakan orang-orang yang menganiaya. Saudara-saudari terkasih, masa Prapaskah Retret Agung ini, kita sebentar lagi akan memasuki minggu kedua Prapaskah. Retret Agung ini adalah kesempatan atau waktu yang sangat istimewa bagi semua umat beriman yang sedang melakukan pantang dan puasa. Kita semua diajak untuk mampu berrekonsiliasi dengan sesama kita.
Mari kita ingat kata-kata Yesus, apa lebihmu jikalau kamu hanya mengasihi saudara-saudarimu, keluargamu, orang-orang yang dekat denganmu. Artinya kita tak punya nilai lebih dari orang-orang itu, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dalam tanda petik kita sama dengan orang-orang itu. Nah saudara-saudari, mampukah kita satu langkah lebih maju untuk mampu melakukan itu? Dengan mendoakannya kalau kita muak melihat wajahnya. Kalau kita tidak mau membangun relasi, komunikasi yang baik, belum sanggup, belum siap. Dengan itu mungkin pelan-pelan kita akan mampu semakin menerima pribadi-pribadi orang-orang yang tidak suka, yang menjadi lawan, menjadi musuh kita. Karena dengan besarnya kasih, besarnya perhatian, cinta, besarnya doa yang tulus, yang mampu mengubah hati, mampu mengubah diri kita. Kasih mampu menggerakkan sekeras apapun pribadi orang, sekuat apapun dia, setegar apapun dia, seganas apapun dia. Dengan kasih, pelan-pelan, dengan doa, lambat laun, kita akan mampu mencintai dan mengasihi dan mengubah musuh-musuh kita untuk saling mengasihi. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, Engkau memanggil kami untuk hidup dalam kasih yang sempurna. Berikanlah kami kekuatan untuk mengasihi sesama kami tanpa membeda-bedakan. Bahkan mampukan kami untuk lebih istimewa seperti yang Engkau sabdakan, agar kami mampu mengasihi dan mencintai musuh kami, lawan-lawan kami, orang-orang yang membenci dan menyakiti kami, merendahkan martabat kami sebagai manusia. Tuntunlah kami untuk selalu berjalan dalam jalan-Mu yang penuh kasih dan kebenaran, dan ajarkanlah kami untuk menjadi saksi-saksi kasih-Mu di dunia ini. Semoga kami semakin mendekatkan diri kepadamu dengan hati yang murni dan berusaha untuk berrekonsiliasi dengan-Mu, dengan dunia ini, dengan sesama dan diri kami terlebih. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.